Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Wildan Ananta bersama Amirullah Nurzakwan dan Aditya Marluas akan menjelaskan tentang tugas proyeksi peta sistem proyeksi. Di sini kami akan menjelaskan tentang 4 sistem proyeksi, yaitu proyeksi Mercator, proyeksi UTM, proyeksi transverse Mercator, dan proyeksi transverse Mercator 3 derajat BPM. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, di sini ada proyeksi Mercator. Proyeksi Mercator adalah jenis proyeksi peta silinder yang dikembangkan oleh Gerardus Mercator pada tahun 1969. Proyeksi ini sering digunakan untuk navigasi laut karena memiliki kemampuan untuk mempresentasikan garis lintang dan bujur sebagai garis lurus yang saling tegak lurus. Proyeksi Universal Transverse Mercator atau UTM adalah sistem proyeksi peta yang merupakan modifikasi dari proyeksi Mercator. UTM menggunakan proyeksi Mercator melintang atau transverse Mercator untuk membagi permukaan bumi ke dalam zona-zona yang memudahkan pengukuran posisi geografis dengan akurasi tinggi. Next. Ketiga ada transverse Mercator. Adalah varian dari proyeksi Mercator yang dirancang untuk meminimalkan distorsi pada area tertentu di sepanjang meridian sentral atau central meridian. Jika pada proyeksi Mercator biasa sumbu proyeksi sejajar dengan ekuator, pada transfer Mercator sumbu proyeksi diputar 90 derajat sehingga sejajar dengan salah satu garis bujur. Yang keempat ada proyeksi transfer Mercator 3 derajat BPN. Adalah variasi proyeksi transverse Mercator yang digunakan di Indonesia. Dengan lebar zona 3 derajat bujur, sistem ini dirancang untuk kebutuhan pemetaan nasional oleh Badan Pertahanan Nasional atau BPN dan disesuaikan untuk mengurangi distorsi di wilayah Indonesia yang luas dan memanjang. Next. Perbandingan proyeksi Mercator dan transverse Mercator. Proyeksi Mercator biasanya digunakan untuk peta global atau navigasi arah yang membutuhkan keakuratan sudut, sedangkan proyeksi transverse Mercator untuk pemetaan lokal atau regional dengan akurasi tinggi di wilayah sempit. Berikut adalah beberapa aspek perbedaan dalam proyeksi Mercator dan proyeksi transverse Mercator. Next. Mercator, sumbu proyeksinya sejajar dengan ekuator, area distorsinya ekuator, cakupan wilayahnya global, dan distorsinya besar di kutub, navigasi laut, dan peta dunia. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya transfer Mercator. Sumbu proyeksi peta sejajar meridian sentral. Area distorsi meridial sentral. Cakupan wilayah lokal atau regional. Distorsinya besar jauh dari meridian sentral. Permetaan topografi. Next. Bagaimana distorsi berubah dengan jarak dari meridial pusat pada masing-masing proyeksi? Perubahan distorsi pada proyeksi Mercator dan transverse Mercator bergantung pada jarak dari sumbu utama masing-masing proyeksi. Ekuator untuk Mercator dan meridian pusat untuk transfer Mercator. Next. Dalam kondisi apa masing-masing proyeksi lebih baik digunakan? Kondisi permetaan peta dunia sangat cocok visualisasi bentuk global. Lalu proyeksi transfer Mercator tidak cocok distorsi area besar. Navigasi laut dan udara sangat cocok arah konstan. Proyeksi transfer Mercator tidak cocok. Wilayah lokasi tidak cocok distorsi besar pada skala kecil. Proyeksi transfer Mercator sangat cocok minim distorsi di wilayah kecil. Permetaan kadester. Proyeksi Mercator tidak cocok distorsi area terlalu besar.
proyeksi transfer Mercator sangat cocok presisi tinggi dalam pengukuran. Wilayah regional kurang cocok. Proyeksi transfer Mercator cocok terutama jika menggunakan sistem zona. Next, mengapa proyeksi transfer Mercator sering digunakan untuk pemetaan skala besar di daerah yang memanjang dari utara dan ke selatan? Proyeksi transfer Mercator sangat cocok untuk wilayah yang memanjang dari utara ke selatan pada skala besar karena distorsi minim di sepanjang meridian pusat, akurasi tinggi dalam bentuk, ukuran dan jarak, sistem zona sempit dan fleksibel, penggunaan satuan meter dan memudahkan perhitungan. Ini menjadi pilihan yang cocok untuk pemetaan lokal, kadaster dan aplikasi wilayah dan yang membutuhkan tingkat presisi tinggi. Next, apa penerapan proyeksi UTM dan TM3 di Indonesia? Karena proyeksi TM3 digunakan oleh Badan Pertahanan Nasional atau BPN Indonesia untuk pemetaan wilayah pertahanan dan juga banyak digunakan di Indonesia untuk untuk berbagai aplikasi pemetaan dan survei yang biasanya digunakan dalam bidang pemetaan topografi, digunakan untuk peta skala menengah hingga besar. Pemetaan wilayah regional digunakan untuk perencanaan tata ruang dan proyek nasional yang berskala besar. Pemetaan dan survei laut. Proyeksi UTM sering digunakan untuk pemetaan laut karena cakupan zona yang besar. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baik, pertanyaan selanjutnya adalah mengapa TM3 dengan zona 3 derajat bujur lebih cocok untuk Indonesia dibanding dengan proyeksi lain seperti UTM? Jawabannya adalah wilayah memanjang dari barat ke timur. Indonesia memiliki bentuk pemanjang secara longitudinal dari barat ke timur sehingga pembagian zona 3 derajat dalam TM3 lebih sesuai daripada pembagian zona 6 derajat dalam UTM. Dan skala pemetaan besar. TM3 sangat cocok untuk pemetaan skala besar yang dibutuhkan dalam aplikasi seperti pemetaan kadaster dan pertahanan yang memerlukan akurasi tinggi. Selanjutnya, presisi dalam longitudinal dari barat ke timur sehingga pembagian zona 3 derajat dalam TM3 lebih sesuai daripada pembagian zona 6 derajat dalam UTM. Dan terakhir, penggunaan yang efisien di wilayah sempit. Indonesia dengan lebar bujur yang lebih sempit, lebih efisien menggunakan zona 3 derajat bujur daripada zona 6 derajat pada UTM yang akan menyebabkan distorsi lebih besar pada wilayah yang sempit. Kemudian pertanyaannya adalah apa keunggulan dan tantangan yang dihadapi ketika menggunakan proyeksi TM3 untuk pemetaan administrasi pertahanan? Proyeksi TM3 memiliki unggulan utama dalam hal akurasi tinggi, minim distorsi, dan pemetaan skala besar yang sangat dibutuhkan dalam pemetaan administrasi pertanahan di Indonesia. Namun, tantangan terkait dengan pengelolaan banyak zona, konversi koordinat, dan distorsi pada wilayah yang melintasi banyak zona tetap menjadi hal yang perlu dipertimbangkan. Kemudian adalah bagaimana proyeksi TM3 membantu mengurangi distorsi dalam pemetaan tanah di Indonesia, terutama untuk skala besar. Proyeksi TM3 membantu mengurangi distorsi dalam tanah Indonesia, terutama pada skala besar, dengan pembagian Indonesia ke dalam zona 3 derajat bujur. Mungkin mengurangi distorsi pada area yang lebih sempit dan lebih terfokus. Kemudian ada menjaga distorsi minimal di sekitar meridian pusat zona. Yang ketiga adalah menggunakan zona sempit untuk pemetaan yang lebih detail dan presisi. Yang keempat, menyediakan akurat
dan efisien untuk pemetaan pertanahan dan kadaster dengan mengurangi pengaruh distorsi yang terjadi pada wilayah yang lebih jauh dari meridian pusat. Dengan demikian, TM3 sangat ideal untuk Indonesia dalam pemetaan tanah karena menghasilkan data yang lebih akurat dan dapat diandalkan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.